Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Nola Aprilia, host di podcast Ngerti Pelan-Pelan. Kali ini kita akan membahas spesialis obat sistem kardiovaskular. Dan kali ini tamu kita kembali adalah Kak Marisa Margareta Putri. Ayo Kak, perkenalan boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Marisa Margareta Putri. Aku berasal dari Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Aku berada di jenjang D3 Farmasi. Oke, boleh kali ya Kak kita mulai. Yang pertama itu ada Nivedin, di mana itu bentuk sediaannya adalah tablet 5 mg dan 10 mg. Untuk nama mereknya itu adalah dengan produsen Bayer, Nivedin, Dexa itu Dexa Medica, kemudian ada Nivedin KF itu Kimia Farma. Lalu ada Verapamil itu ada bentuk sediaan tablet dengan 40 dan 80 mg, kemudian 5 mg per 2 ml injeksi. Untuk nama mereknya ada Isaptin dengan nama produsennya Abbott, kemudian Verapamil Dexa yaitu Dexa Medica, lalu Verapamil KF itu ada Kimia Farma. Lalu ada isosorbit monodinitrat, di mana itu bentuk sediaannya adalah tablet dan tablet sublingual, di mana yang tablet itu ada 5 mg per 10 mg dan tablet sublingual itu ada 5 mg. Untuk nama mereknya itu ada Isordil itu produsennya Pfizer. Kemudian ada Cedocard itu ada produsennya Bayer, ada Cardicat itu ada Takeda. Kemudian Dilitazam, di mana itu bentuk sediaannya adalah tablet 30 dan 60 mg, di mana itu Isosordil itu BMS, produsennya Cedocard itu Hexpan, kemudian ada Sorbitrat itu Tanabe. Lalu ada nitrogliserin, di mana itu bentuk sediaannya tablet sublingual dengan 0,5 mg dengan nama mereknya atau produknya Nitrogat, Pevizar, dan Nitrocap itu juga Pevizar. Lalu ada Cedocard SL itu adalah Bayer. Lalu kita masuk di obat antiditrimia, di mana zat aktifnya itu ada amioheksal itu produsennya Heksal. Kemudian ada mexiletina, di mana itu bentuk sediaannya ada kapsul dengan 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg dengan nama merek Mesitil itu produsennya adalah Buhenger Ingihelhim. Kemudian ada Namuskula, Mexiliten, dan Mexor itu Sipila. Lalu kemudian ada Disopiramid, di mana itu bentuk sediaannya adalah kapsul 100 dan 150 mg, di mana ada Nerpaca dengan produsen Pevizar, dan Nerpaca CR itu sama juga produsennya adalah Pevizar. Lalu ada Ritimodan, di mana itu produsennya adalah Teva. Kemudian ada Propofenon, di mana itu bentuk sediaannya adalah tablet dengan 150 mg kekuatannya, dengan nama produknya itu adalah Ritomonoram dengan produsen Abbott. Lalu Aritomonoram itu Abbott juga. Kemudian ada Propafenon Ratioprim, di mana kita masuk di obat antihipertensi, di mana ada zat aktif yaitu Benazapril, di mana bentuk sediaannya ada tablet 5 mg dan 10 mg. Nama produknya ada Iotensin, dengan produsennya itu Novartis, Gibasen itu Novartis juga, dan Sinadril itu Hexal AG. Kemudian ada Enalapril itu tablet 2,5 mg, 5 mg, di mana nama mereknya itu Vasotek,
dengan produsennya itu Merck & Co. Tenace itu Kimia Farma, kemudian Renitech itu MISD. Lalu ada fosinopril di mana tablet 10 mg dan 20 mg dengan nama produknya itu monopril. Produsennya ada yaitu Prisitol, Meyer Squibb. Kemudian ada Vovas dengan produsennya itu Cadila Healthcare. Kemudian ada fosinopril Dexa dengan produsennya yaitu Dexa Medica. Kemudian ada captopril di mana itu tablet 25 mg di mana nama mereknya itu Capodis, di mana itu produsennya adalah Bristol Myers Squibb. Ada Dexacap itu Dexa Medica, kemudian Captohexal itu ada Hexal AG. Kemudian ada lisinopril tablet 2, mg, 5 mg, 10 mg dan 20 mg. Dengan nama mereknya Prefill, produsennya Merck & Co. Zetril, produsennya AstraZeneca. Inhitril, produsennya itu Berno Farm. Kemudian ada Quinapril itu tablet 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg dengan nama mereknya itu Asupril, nama produknya Pfizer. Quinapril Dexa, Dexa Medica. Quinapril Sandoz itu Sandoz. Kemudian ada Ramipril dengan tablet atau kapsul 2, mg dan 5 mg dengan nama mereknya itu adalah Cardaceut, dengan nama produsennya adalah Sanofi. Ada Altach dengan Pfizer dan Hyapril yaitu Dexa Medica. Kemudian ada Tranadolapril di mana itu bentuk sediaannya adalah 0,5 mg, 1 mg dan 2 mg di mana nama mereknya itu adalah Mavic, dengan nama produsennya itu Abbott Laboratories. Kemudian ada Tanodripril Dexa Medica dan Tranadex itu Berno Farm. Nah, itu tadi adalah obat dengan golongan ACE inhibitor di bagian obat antihipertensi. Kemudian kita masuk di golongan beta blocker di mana itu adalah obatnya acebutol dengan bentuk sediaan kapsul 200 mg dan 400 mg di mana nama mereknya itu Setral dengan nama produsennya Sanofi. Acebutol Teva itu Teva, acebutol Sandoz itu Sandoz. Kemudian ada atenolol itu dengan bentuk sediaannya tablet 500 mg dengan nama mereknya itu adalah Fornomin, dengan produsennya itu Fahrenheit. Kemudian ada Tenormin AstraZeneca, Atenol Dexa. Ada Bisoprolol itu tablet 2,5 mg, 5 mg dan 10 mg di mana nama mereknya itu ada Sancer, dengan nama produsennya adalah Merck. Kemudian ada Binol dengan Dexa Medica dan Cardicor itu adalah Kalbe Pharma. Kemudian ada Carvedilol di mana itu ada tablet dengan 6,25 mg, 12,5 mg dan 25 mg di mana itu nama mereknya adalah Dilatren, dengan produsennya adalah Roche. Kemudian ada Corex, kemudian dengan nama produsennya adalah GlaxoSmithKline. Kemudian ada Cardicard, Sande Pharma produsennya. Kemudian ada Carteolol itu dimana bentuknya adalah tablet 2,5 mg dan tetes mata 1% dan 2%. Dengan nama produknya ada Cartol yaitu produsennya Abbott. Kemudian nama merek lagi Arteoptip, nama produsennya yaitu Bausch & Lomb. Kemudian Acurol itu ada Santen. Kemudian ada Labetalol itu 180 mg, 200 mg dengan bentuk sediaan tablet 5 mg per mililiter itu adalah injeksi di mana nama produknya itu adalah Tranade, dengan produsen GlaxoSmithKline. Kemudian ada Normodin yaitu produsen Abbott. Kemudian ada Lobetal yaitu dengan nama produsennya adalah Lintas Pharmaceutical. Kemudian ada Metoprolol di mana
bentuk sediaan tablet 500 mg 100 mg dengan nama produknya adalah Betalog, dengan produsennya adalah AstraZeneca, Lopressor itu Novartis, kemudian ada Metolar dengan nama produsennya adalah Sun Pharmaceutical. Kemudian ada Penbutal dengan bentuk sediaannya tablet 200 mg dengan nama mereknya itu ada Levatol, produsennya Abbott, Penblock, Zitus. Kemudian ada Beta Press itu Teva. Kemudian ada Pindolol itu ada tablet 5 mg dan 10 mg dengan nama mereknya adalah Viscan dengan produsen Novartis. Pen Beta itu ada produsennya adalah Torrent. Kemudian ada Pindolog itu ada Sidus Candila. Kemudian yang terakhir ada Timolol, itu bentuk sediaannya ada tablet dengan tetes mata, tablet dengan 10 mg dan tetes mata 0,25%, dimana nama mereknya itu ada Blocarded, dengan produsennya adalah Merck & Co. Timolol Sandoz itu Sandoz, Timolol Dexa itu ada Dexa Medica. Nah, kemudian kita lanjut ke golongan kalsium channel blocker, di mana dengan zat aktif amlodipin bentuk sediaan tablet 5 mg dan 10 mg dengan nama produk amlodipin dengan produsen Kimia Farma, Amyler produsennya Torrent. Kemudian nama produk Fascal itu produsennya Sunbay Pharma. Kemudian ada Dilitazem, di mana bentuk sediaannya adalah tablet dan kapsul dengan tablet 30 mg dan kapsul 120 mg dengan nama produknya adalah Airbezer dengan produsen Tanabe Seiyaku. Kemudian ada Cartiazem itu Boehringer Ingelheim. Kemudian ada Dilizem itu Torrent Pharmaceutical. Kemudian ada Velodipin, di mana itu bentuk tablet lepas lambat dengan 5 mg dan 10 mg dengan nama produknya adalah Blendil dengan nama produsennya AstraZeneca, Velodur produsennya Abbott, dan Lodiv produsennya Torrent Pharmaceutical. Kemudian ada Nifedipin dengan bentuk sediaannya adalah tablet dengan 10 mg. Nama produknya adalah Adalat dengan produsennya itu Bayer. Cordaflex dengan produsennya Gedeon Richter. Kemudian ada Calcigard, itu produsennya ada Pezivar. Kemudian ada Herapamin, di mana itu tablet, di mana itu bentuk sediaannya adalah tablet dan injeksi dengan tablet 40 mg, injeksinya adalah 5 mg per 2 ml dengan nama merek dan produsennya itu Isoptin dari Abbott, Calan dari Penzibar, dan Veratard dari Torrent Pharmaceutical. Kemudian kita masuk ke golongan satu blocker, di mana golongannya itu adalah doxazocin, itu adalah tablet untuk sediaan tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg dengan nama mereknya itu adalah Cardura dengan Penzibar, Dozura dengan produsennya Dexa Medica, dan Zozan itu Torrent Pharmaceutical. Kemudian ada Prazosin itu 1 mg, 2 mg per tablet dengan nama mereknya itu Minipress, dari produsen Penzibar, Presin dari produsen Sanbe, dan kemudian Hypropress itu dari produsen Torrent Pharmaceutical. Kemudian ada Terazosin dengan bentuk sediaan tablet 1 mg dan 2 mg dengan nama mereknya Hytrin dari produsen Abbott. Kemudian ada Terazone itu dari produsen Torrent Pharmaceutical. Kemudian ada Uranax itu dari Kalbe Pharma. Kita masuk di golongan angiotensin 2 antagonis, di mana itu zat aktifnya itu adalah Candesartan, di mana itu tablet 4 dan 8 mg, di mana itu nama mereknya adalah Atatscan, di mana dari produsen AstraZeneca. Kemudian ada Blowpress, di mana itu dari produsen Takeda. Condecor dari produsen Dexa Medica. Kemudian masuk ke Irbesartan, di mana itu bentuk sediaannya adalah tablet 150 mg dengan nama mereknya adalah Aprovel dengan dari produsen Sanofi. Kemudian ada Carvea dari produsen Bristol Myers Squibb.
Kemudian ada Irbes dari Torrent Pharmaceutical. Kemudian setelah irbesartan, kita masuk ke zat aktif lorasartan, di mana itu bentuk sediaannya adalah tablet 50 mg dengan nama mereknya yaitu Kozar dari yaitu produsennya Merck & Co. Kemudian Losakar, produsennya adalah Loren Pharmaceutical. Kemudian ada Futzar itu dari Dexa Medica. Kemudian ada Telmisartan, itu tablet 20 mg dengan nama mereknya Micardis dari Boehringer. Kemudian ada Telma dari Glenmark. Kemudian ada Telsar dari Dr. Reddy. Kemudian ada Valsartan di mana 80 mg per tablet bentuk sediaannya, dengan nama mereknya itu Diovan dari Dio Novartis. Valzan itu dari Torrent Pharmaceutical. Kemudian ada Valpres dari Calbe Pharma. Kemudian kita masuk di golongan diuretik dengan zat aktifnya adalah amilorid dengan bentuk sediaannya tablet 5 mg dengan nama mereknya itu adalah Mildamor. Produsennya itu Merck dan Dohme. Kemudian ada Amipres dengan Torrent Pharmaceutical dan Dioras itu Sanbe Pharma. Kemudian ada Bumetanide, itu bentuk sediaannya ada tablet dan injeksi. Tabletnya 1 mg dan injeksinya 0,25 mg per mililiter. Dengan nama mereknya ada Burenex dari Roche, Bumex dari Leo Pharma. Kemudian ada Edemex itu dari Torrent Pharmaceutical. Kemudian ada Furosemide dengan tablet dan injeksi. Tabletnya itu ada 40 mg dan injeksinya ada 20 mg per 2 ml dengan nama mereknya itu Lasik dari Sanofi. Kemudian ada Fusit itu dari Aventis Pharma. Kemudian ada Dufusem itu dari Dexa Medica. Kemudian ada HCT atau hidroklorotiazid, di mana itu bentuk sediaannya adalah tablet 125 mg dengan nama produknya yaitu Esidrex dari Novartis, Hydrex dari Sanbe Pharma. Kemudian ada Bretic dari Merck & Co. Kemudian ada Indapamid, itu bentuk sediaannya adalah tablet dengan 1,25 mg. Kemudian nama mereknya adalah Natrilix dari Servier, Flivadex dan Ravel itu juga dari Servier. Kemudian ada Cloratalidon, itu bentuk sediaannya adalah tablet dengan kekuatan 12,5 mg dan 25 mg. Mereknya itu Hygrotorotan dari Novartis, Tyliton dari Merck & Co. Tenoretic itu dari AstraZeneca. Kemudian ada Spironolacton, itu bentuk sediaannya adalah tablet 25 dan 50 mg dengan mereknya adalah Aldacton dari Peziver, Verospiron dari Gedeon Richter. Kemudian ada Spirolac dari Sanbe Pharma. Kemudian ada Torsemid, itu tablet 5 mg dan injeksi 10 mg per 2 ml. Di mana mereknya itu ada Demadex dari Roche, Unat dari Menarini, Torsid dari Torrent Pharmaceutical. Kemudian kita mempunyai golongan lain-lain di mana ada Clonidine, yaitu tablet 0,075 mg. Kemudian dengan nama mereknya ada Catapres dari Boehringer Ingelheim. Kemudian ada Clonirex dari Torrent Pharmaceutical dan Lixarit dari Boehringer Ingelheim. Kemudian ada Metildopa, di mana itu bentuk sediaannya adalah tablet 250 mg dengan nama mereknya adalah Aldomet dari Merck & Co. Metildop dari Sanbe Pharma dan Depegit
dari Gedeon Richard. Kemudian ada Reserpin, di mana itu bentuk sediaannya tablet 0,1 mg dengan merek Serpasil dari Novartis. Reserpine itu dari Himalaya Drug Company. Ada Rowvolpia, ada dari Boehringer Ingelheim. Kemudian ada mitralazine, itu bentuk sediaannya ada tablet dan injeksi. Tablet itu 25 mg dan injeksinya ada 20 mg per mililiter, di mana bentuk nama mereknya itu Apresoline dari Novartis, Nepresol dari Ciba Gigi, kemudian ada Hydraxin dari Kimia Farma. Kemudian ada minoxidil, di mana bentuk sediaannya adalah tablet 2,5 mg. Nama mereknya adalah Loniten. Produsennya Pfizer, Hybrid dari Upjohn, dan Regin dari Johnson and Johnson. Nah, kemudian kita masuk di obat golongan glikosida jantung dan nitrat, di mana itu ada digoxin dengan bentuk sediaannya ada tablet, elixir, dan injeksi, di mana tablet 125 mg, elixirnya 0,05 mg, dan injeksinya ada 0,25 mg. Dengan nama mereknya adalah Noxin dari GlaxoSmithKline, Cardoxin dari Teva Pharmaceutical, dan Digonal ada dari Sanofi. Kemudian kita masuk dari yaitu golongan vasodilator, di mana itu ada citilicoin dengan bentuk sediaannya itu ada tablet, kapsul 500 dan 1000 mg, injeksinya 250 mg, yaitu dengan nama mereknya ada Venazina dari Ferrer International, ada Seraxon dari Gedeon Richeter, kemudian ada Nicolin dari Kalbe Pharma, kemudian ada Tadalafil, yaitu bentuk sediaannya ada tablet 5 mg dan 10 mg, dengan nama mereknya ada Ciaril dari Eli Lilly, kemudian ada Adircirca dari United Therapies, kemudian ada Fasonid yaitu dari KRKA Pharma. Kemudian kita masuk di obat antihiperlipidemia, di mana itu ada zat aktifnya benzalifilbrat, di mana bentuk sediaannya ada tablet 200 mg dan tablet SR 400 mg, dengan nama mereknya ada Bezalip dari Boehringer Ingelheim, Cedor dari Sanofi, dan Fibramed itu Hexal AG. Kemudian ada Fenofibrat, itu kapsul dan tabletnya yaitu 145 mg dan 160 mg dengan nama merek Lipantil dari Abbott Laboratories, Phenolip dari Kalbe Pharma, dan Trigeldi dari Shionogi. Kemudian ada Fluvastatin dari bentuk sediaannya itu ada kapsul 20 mg dan 40 mg, tablet lepas lambatnya itu ada 50 mg, dengan nama mereknya adalah Lescol dari Novartis, Fluvacor dari Torrent Pharmaceutical, dan Canef dari Teva. Kemudian ada Gemfibrozil, itu ada bentuk sediaan tablet 300 dan 600 mg, nama mereknya ada Lopid dari Pfizer, Gempar dari Kimia Farma, Gempil dari Milan Pharmaceutical. Kemudian ada Clofirbrat, itu bentuk sediaannya adalah kapsul 500 mg, dengan nama mereknya ada Atromid dari KI Pharma. Kemudian ada Klorat dari Sanofi, dan Lipomid dari Takeda. Kemudian ada Colesevan dengan tablet 625 mg, dengan nama mereknya itu ada Welchol dari Daiichi Sankyo, Colestagel dari Genzimab, dan Colestim dari Zidus Cadila. Kemudian ada Colistipol, yaitu
bentuk sediaannya ada granul dan tabletnya 1 mg dan granulnya itu 5 mg, dimana itu mereknya Colistid, Pebizar dari Pebizar, Lesticol dari Bristol Myers Squibb, dan Colestep dari Teva. Kemudian ada kolestiramine, yaitu serbuk saset 4 gram, dimana nama mereknya ada Guestarn dari Bristol Myers Squibb, Colestir dari Abbott Laboratories, dan Localoles dari Sandoz. Kemudian ada Lovastatin, yaitu tablet 10 mg, 20 mg, dan 40 mg dari Mevacor dari Merck & Co. Kemudian ada merek Atorprep dari Adrox Pharma. Kemudian ada Lovarcor dari Dexa Medica. Kemudian ada Adorvastatin, dimana itu tablet 10 mg, 20 mg, dan 40 mg, dimana itu nama produknya itu Lipitor dari Pebizar, Torvast dari Dexa Medica, Sortix dari Sanofi. Kemudian ada Provastatin yaitu dengan bentuk sediaannya tablet 10 mg, 20 mg, dan 40 mg, dengan dengan mereknya itu Pravalcol dari Bristol, Selectin dari Daiichi Sankyo, dan Mevalotin dari Sanko. Kemudian ada Probucol, dimana itu tablet 250 mg dengan nama mereknya itu adalah Rorelco dari Marion Merrell-Dow. Kemudian Probucol OG Otsuka Pharma, Sinlestal dari Takeda. Kemudian terakhir ada Simvastatin dengan bentuk sediaannya adalah tablet 5 mg, 10 mg, 20 mg, dan 40 mg, dengan nama mereknya itu Zocor dari Merck & Co, Simavacor dari Kalbe Pharma, dan Vasilab dari KRKA Pharma. Ternyata banyak banget ya Kak, sampai panas nih kepala aku. Ternyata farmasi itu luas banget ya. Baru obat spesialis obat sistem kardiovaskular aja udah sebanyak itu. Oke guys, jadi hari ini kita udah di penghujung acara podcast hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan terima kasih juga untuk Kak Marisa yang udah mau mampir di podcast kecil-kecilan kami ini di Ngerti Pelan-Pelan. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye guys.